Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Sahabat TikTok dan sahabat travel yang kami hormati, serta para audiens, pada hari ini saya Muhammad Rafi Bunawi bersama Travel UMB, Umi Berkah, Umi Mutmainnah Berkah. Di samping saya ini merupakan CEO atau pemilik dari Travel UMB Berkah, Ustadz Mustaqim. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Jenengan gimana? Alhamdulillah, kita ngobrol santai aja. Iya, santai kita aja. mengenalkan bagaimana Travel UMB ini merupakan salah satu di antara travel yang memiliki layanan yang luar biasa dalam melayani tamu Allah untuk pergi ke Baitullah dan Masjid Nabawi. Kita akan mencoba untuk mendengarkan secara langsung bagaimana Travel UMB ini bisa berdiri dan hari ini bisa berkiprah di kancah travel untuk melayani tamu Allah. Pripun, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, ini pertama-tama ini UMB ini saya buat mulai SMA tadi. Jadi saya punya keinginan itu bagaimana umi saya ini kan nama umi saya nih. Oh. Jadi Umi Mutmainnah itu umi jenengan. Iya. Oke. Jadi insya Allah kelas 3 SMA saya berangan-angan umi saya ini nanti saya buatkan perusahaan. Oke. Gimana? Tapi ini belum tahu nanti saya buatkan travel atau Apa gitu ya? Iya, belum. Pokoknya ada nama Umi Mutmainnah gitu ya. ya ada nama umi saya. Nah, terus berjalannya waktu, ya alhamdulillah Allah menunjukkan jalan saya di travel umroh ini. Nah, jadi waktu itu saya sudah ekspor impor kertas nih dulu. Jadi sudah mau mendatangkan kertas dari Ukraina, Oke. 1 kontainer. Terus nggak taunya umi saya nyuruh bantu kakak saya. Oke. Terus saya bantu kakak saya. Ya ini saya kesasar ini di Oke. umroh. Itu Karena tahun berapa itu SMA jenengan itu? SMA insya Allah di 2008 2009. Oke, 2008 2009 sudah punya keinginan besar itu ya. Ya Oke. alhamdulillah. Terus saya membantu kakak saya insya Allah di Insan Islami dulu. Insya Allah Insan Islami. Ya Kak, akhirnya sama Allah punya kesempatan buat travel sendiri. Oke. Jadi saya izin umi saya alhamdulillah di ACC. Terus saya buatlah travel UMB. Oke. Pertama saya aslinya Mutmainnah. Terus ada namanya Pak Heli. Ya. Insya Allah yang sekarang punya Rianda. Itu bilang, mau tak umi kamu nanti di Jambal, kalau bahasa Jawa di Jambal orang sedunia. Bilangnya gitu, bukan lagi ini. Akhirnya ya itu saya tambahin umi. Oke. Waktu di notaris harus ada 3 suku kata. Pertama saya mau barokah ini. Nggak sip lah ya. Oke. Akhirnya kok nggak enak di telinga, saya kasih berkah. Nah itu salah satu sejarah singkat berdirinya travel. Umi Mutmainnah Berkah. Oke, berarti berdirinya tahun 2017. Ya. Tahun 2017 Umi Mutmainnah sudah berdiri. Lah bagaimana kiprah dari sebelum itu saya ingin menyinggung soal logo dulu. Oh ya. Nah, logo ini apa makna dari sebuah logo yang berbentuk seperti itu? Mungkin bisa diceritakan filosofinya seperti apa? Apa logo itu dapat mujizat atau seperti apa? Kira-kira gitu. Jadi logo ini ada yang unik juga. Oke. Alhamdulillah kalau nggak salah ingat saya waktu itu saya puasa juga. Puasa 3 hari. Kantor saya dulu waktu di Rungkut, belum di sini. Oke. Ada riadohnya ya? Ada riado. Oke. Ya, kalau riado cuma 3 hari nggak riado. Oh iya. Alhamdulillah. Iya. Ya cuma ada keinginan lah. Jangan sampai saya membuat logo ini asal-asalan. Siap. Jadi waktu insya Allah di 2017 dulu, kalau jenengan ingat ada banyak lomba baca kitab kuning. Oke. Ya, baca kitab kuning. Waktu itu saya perjalanan nih di Rungkut melewati Polisi Istimewa. Di situ ada banner lomba baca kitab kuning. Lah ini tema ini masuk lah. Oke. Kitab kuning. Terus saya harus
ya kalau orang Jawa ngomong menghubung-hubungkan. Ini harus filosofi sama temanya apa nih? Akhirnya saya dapat filosofi tema Iqra. Oke. Jadi bacalah. Dari kitab saya filosofi tema Iqra. Ya udah, terus saya itu masih pikir kitab, saya belum kitab kuning. Pertama mau saya buat Al-Qur'an ini, logo ini mau buat Al-Qur'an kok kayaknya terlalu berat ini. Kalau untuk saya sendiri, saya sendiri kurang ya Al-Qur'an ini alhamdulillah lah, tapi enggak seberapa pinter. Akhirnya saya buat ini kitab kuning. Jadi kitab kuning. Pertama logonya macam-macam. Ada yang bentuknya kayak kitab, kayaknya nggak seberapa familiar ya. Terus saya belajar nih di Google, saya lihat brand-brand terkenal. Nggak saya sebutkan di sini namanya. Pokoknya brand-brand terkenal itu saya pelajari. Gimana membuat suatu brand atau logo yang mudah diingat. Nah, jadi akhirnya saya buat kotak-kotak kayak gini. Nah, kotak ini hijaunya itu melambangkan, ya mohon maaf saya dari kecil sudah NU, terus kuningnya itu ya kitab kuning itu. Jadi bukan logo ini saya buat, alhamdulillah bukan asal-asalan. Jadi ada cerita dan ada filosofi yang jadi ada tema, ada cerita. Jadi insya Allah kalau nanti 40-50 tahun lagi seru ini kalau dibuat ini ya book true story gitu. Berarti ada historinya. Ya, ada historinya. Jadi melewati polisi istimewa, kemudian ada lomba kitab kuning, lah di situ jenengan terinspirasi dari sebuah kitab yang mana kitab kuning itu identik dengan kaul-kaul para ulama. Yang mana identiknya para ulama ini ya pastinya Nahdlatul Ulama. Karena warnanya warna hijau dan kuning gitu ya. Kebetulan abah saya suka warna hijau juga. Jadi ada hubungan historis. Ada hubungan historis. Baik, setelah logo pasti ada tawaran-tawaran ini dari pihak travel untuk melayani tamu Allah. Karena saya ingat betul dulu Cak Takim ini memberikan doktrin kepada saya, layani tamu Allah, kamu pasti akan dilayani oleh Allah. Nah, itu bagaimana itu? Ini ada yang seru kalau misalkan ingat waktu dulu waktu kita handling itu sempat menyatakan layani tamu Allah, suatu saat kamu akan dilayani Allah. Masya Allah. Jadi gini, ini untuk saya sendiri juga, mudah-mudahan saya tetap dijaga sama Allah, hati saya tetap diluruskan sama Allah, iman saya semualah tetap dijaga sama Allah. Jadi kebanyakan saya dulu lah, saya nggak ngomong teman-teman travel, itu sudah salah niat. Jadi memberangkatkan jamaah itu niatnya supaya jamaah enak. Padahal yang ngasih keenakan semua itu Allah. Jadi ya sini saya semoga tetap dijaga sama Allah. Jadi harusnya kalau saya sendiri sama tim saya, ya nggak usah ngomong orang lain, itu harusnya lebih ke ya apa jamaah acaranya mabrur. Jadi jangan sampai ya apa jamaah acaranya enak. Kalau saya suruh milih ya kayak yang itu tadi, layani setulusnya. Saya milih jamaah mabrur tapi nggak enak daripada jamaah enak nggak mabrur. Tapi kalau saya suruh milih ya pasti enak sak mabrur. Ya karena biasanya mereka ke tanah suci itu mungkin niatnya ada, tapi nyampe di sana itu berubah niatnya. Ya mungkin untuk kepentingan lain-lain dan sebagainya. Itu memang harus saya sendiri untuk sama tim ini, sama yang mudah-mudahan sama perwakilan UMB seluruh Indonesia, ini saya selalu menekankan, ayo layani jamaah semaksimal mungkin. Kalau masalah enak enggak, itu urusannya Allah. Dan yang penting satu, kita enggak punya niat dolim, itu aja sih. Kalau kita nanti barangkali ini ada pemirsa yang mau ngikuti di travel, kalau mau enggak harus jadi perwakilan travel. Kita ngajak aja. Nanti masalah ikut travel lain itu urusannya jamaah. Jadi filosofinya kayak orang adzan. Contoh jenengan adzan di masjid A. Terus kan orangnya sholat di rumah. Sama masa marah-marah? Kan nggak mungkin marah-marah ya itu. Jadi berarti mengajak itu tidak memaksa. Tidak memaksa. Kalau kita di UMB kita mengajak, mau ikut travel manapun bebas. Jadi kita nggak pernah harus semua ikut UMB.
Saya nggak berani, soalnya itu pemenangnya Gusti Allah kan. Oke. Jadi pemenang kita cuma mengajak yang ngisi masjid kita. Kalau kita ngomong filosofi ajan, nanti yang mengarahkan hati jamaah ke travel kita, ya Ya urusannya Allah. Gusti Allah. Oke. Gitu aja. Nah, kira-kira apa Ustadz tawaran dari Travel UMB ini? Artinya kita melayani tamu Allah, suatu saat kita akan dilayani. Nah, pastinya kan ada tawaran-tawaran yang mungkin para jamaah, para pemirsa ini bisa tertarik untuk bergabung dengan travel ini. Kalau kita itu lebih ke, ya kita ngomong bisnisnya ini ya. Oke. Jadi kita ini lebih ke transparan, kita Oke. jelas, kita kasih kemudahan. Contoh yang insya Allah pionir dulu yang DP 1 juta dapat koper, itu UMB. Oke. Jadi hanya DP 1 juta sudah dapat Koper. Oke. Kenapa kita itu? Supaya jamaah tenang kan. Kan 1 juta dia dapat koper, jadi nggak ada risiko untuk jamaah. Oke. Nah, itu yang selama ini saya menjadi pimpinan di UMB, saya berpikir bukan saya sebagai owner, ya saya berpikir sebagai jamaah. Oke. Jadi insya Allah semua kebijakan kita itu pola pikirnya berasal dari jamaah. Jadi Baik. kita lebih ke segmen emang menengah ke bawah, Menengah ke bawah. supaya kita bisa berangkat orang banyak di situ. Karena rata-rata orang yang ingin berangkat tapi mungkin secara ekonomi belum ada, Iya. sehingga kita memberikan tawaran yang murah tapi berkualitas gitu. Insya Allah, insya Allah. Oke. Insya Allah. Berarti kalau Travel UMB ini sejak tahun 2017 sampai hari ini, kira-kira tahun kemarin tuh berapa total jemaah yang sudah diberangkatkan? Ini saya data setelah COVID aja tadi ya. Yeah. Soalnya saya nggak hafal, kita semua beda data ini. Jadi saya lihatkan, ya dengan juga bisa lihat di grup kita. Kita ada grup. Jadi alhamdulillah di 1444 Hijriah jamaah kita 2912. Ini bisa jenengan lihat. Terus di musim 1445 kita 3496 jemaah. Sampai hari ini kita sudah masuk 1596. Oke. Jadi untuk musim 46 Hijriah nih ya. 1596 yang sudah kita berangkatkan mulai tanggal 1 kemarin sampai tanggal terakhir kita memberangkatkan tanggal 9. Oke. Itu kurang lebih sudah di angka 250-an. 250 jamaah. Alhamdulillah. Berarti total semuanya mulai 9 berapa itu? 95 94 sampai 46 itu sudah 8.387 jamaah. Oke, 87. Itu artinya travel ini sudah mendapatkan kepercayaan Alhamdulillah dari masyarakat bahwa kita murah tapi berkualitas. Artinya tadi saya dengan sampaikan ada nilai transparansi di situ. Jadi kita jelaskan kepada jamaah bahwa transparansi mulai dari hotelnya. Lah kira-kira soal bicara akomodasi di Mekah itu bagaimana Ustaz? Kalau jangan melihat. Jadi alhamdulillah UMB ini punya pangsa pasar sendiri. Jadi selama ini paradigma atau sudut pandang jamaah itu naik bis itu nggak enak. Oke. Soalnya biasanya mengapunten paradigma jamaah itu lihatnya waktu hajian. Oke. Padahal naik bis waktu umroh itu beda dengan waktu hajian. Kenapa? Kalau ya ini jamaah sendiri sih. Biasanya saya tanya, kalau jamaah bilang itu jauh di mata, dekat di kaki. Kenapa? Soalnya bis kita itu langsung naik di depannya hotel. Nanti turunnya kalau ada jamaah atau pemirsa yang pernah ke sana itu di sebelahnya Grand Almasa. Jadi di depannya Suhada yang bintang 5 sebelum Dargufron itu, Sofa Dargufron. Jadi turunnya di situ. Ya enak. Jadi tapi kita biasanya kita ngomong apa adanya ke jamaah. Soalnya prinsip saya itu jangan sampai membohongi jamaah. Oke. Itu intinya itu. Jadi kalau masalah rezeki itu nanti Allah yang mengatur. Pakai kita niatkan untuk memberangkatkan. Lah masalah nanti berangkat ya wis Allah semua. Tapi alhamdulillah ya banyak karena underestimate-nya jamaah. Dia kalau underestimate dia enak. Kalau beliaunya kepingin, contoh kita di kepuasan pelanggan kita di angka 5. Beliaunya dapat 6 ini sudah bersyukur. Oke. Tapi kalau beliaunya kita ngomong, oh sama nanti di angka 7 dapat 6 pasti komplain.
Oh. Jadi kita mesti ngomong ke jamaah nggak enaknya dulu. Oke. Jadi ada standar terendah dulu ya. Iya, supaya nggak mengecewakan. bener. Kalau tuh nanti misalkan dapat 6 kan mereka sudah alhamdulillah gitu. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi. Baik. Berarti posisi UMB ini sudah memberangkatkan sekitar 8.800 jamaah sekian. Setelah COVID itu, Tat. Oh, setelah COVID? Iya, sebelum COVID kan sudah berangkat. Oh, kalau sebelum COVID? Nah, ini data saya hilang semua. Oh, kami kurang lebih ada 7.000-an. 7.000-an sebelum COVID itu? Iya, pemberangkatannya. Oh, ini yang setelah COVID sampai hari ini iya. 8.800 ini 8.387 jamaah. Ya. Itu artinya masyarakat sudah memberikan kepercayaan penuh kepada UMB untuk melakukan ibadah umroh yang mana kan di UMB juga ada haji. Oh ya, Haji Plus. Haji Plus. Nah, kita emang ada Haji Plus juga. Insya Allah izin haji kita juga udah keluar. Jadi PHK-nya udah keluar. Monggo kalau Haji Plus kita itu DP-nya 5.000. Oke. 5.000 nanti ya pelunasannya kurang lebih kan kalau Haji Plus 7 tahun. Jadi ya nanti nunggu 7 tahun pelunasan sama ada Haji Mujamalah atau Furoda. Jadi yang pakai visa haji itu harga kita 287 juta. Ini ada yang unik, Tat. Saya buat harga di Haji Plus ini, Tat. Yang Mujamalah. Jadi 287 ini dari 5 waktu sholat. 5 waktu sholat. 2, 8, 7. Paham ya maksud saya? Oke. 2 ini subuh. Duhur asar 8, 7 itu maghrib isya. Masih bisa. Jadi saya membuat sesuatu ini supaya ada filosofinya semua. Jadi nggak kayaknya ada titisan Mbah Mun kan. Kota Atik Matuk itu kan. Iya, Kota Atik Matuk. Jadi di Haji Mujamalah saya harganya 287 ya karena waktu sholat itu. Pertama 285. Ini kejadian unik waktu saya sholat di Jumatan di Masjid Agung Al-Akbar, kan rumah saya dekat sana. Itu ya ini hitamnya nggak tahu khusyuk apa enggak ya waktu insya Allah rakaat pertama kok terbesit 287 gitu kan. Ya waktu sholat itu akhirnya harga 285 saya rubah 287. Itu Mujamalah itu pakai visa haji juga. Jadi ada layanan haji dengan harga filosofi sholat. Ya. Gitu. Kalau masalah laku enggak terus Gusti Allah. Iya. Pokoknya 287 itu untuk Haji Plus. Nah, kalau umroh ini Zat, jangan untuk musim ini kira-kira targetnya seperti apa, kemudian harga yang diberikan kepada jamaah. Jadi kalau kita targetnya untuk musim ini insya Allah mudah-mudahan Allah ridho dan dijadikan kenyataan. Ini target kan cuma dari saya, tapi hasil semua saya yakin dari Allah. Jadi target saya itu 10.000 jamaah. Alhamdulillah saya dibantu sama teman-teman yang pintar-pintar. Saya nggak bisa apa-apa. Karena kebetulan teman-teman ini yang bantu saya pintar-pintar. Jadi ada tim insya Allah kurang lebih 36 orang itu pintar-pintar semua. Kalau saya ini kebetulan sama Allah diamanai sama teman-teman yang pintar-pintar, teman-teman UMB yang pintar-pintar. Jadi karena sama Allah diamanai, saya yakin sama Allah dikasih rezeki itu aja sih. Jadi target saya di sini 10.000 dengan harga ekonomis. Kalau nanti harga itu kalau di kantor pasti lebih mahal. Jadi saya sarankan langsung ke perwakilan terdekat, perwakilan terdekat UMB yang dekat rumah masing-masing. Insya Allah nanti di setiap kalau Surabaya di setiap kecamatan ada jamaahnya UMB. Nah, kalau masalah nanti enak apa enggak, zaman langsung tanya ke jamaahnya aja. Jadi saya gitu lebih transparan, lebih netral. Jadi kita enggak ke UMB pasti enak enggak. Langsung aja tanya ke kalau nanti sama Allah ditemukan orang yang seneng sama UMB dan dia mendapat kepuasan, ya pasti ke saya. Kalau nanti sama Allah ditemukan orang yang nggak puas sama UMP, ya itu belum rezeki saya. Gitu aja. Jadi enak, simpel. Berarti simpel gitu ya, tidak ribet ya, karena memang orang ini ya manusia ini memang semuanya ditakdir Allah yang ini. Nah kalau dari live ini kira-kira, kalau misalkan ada yang closing, ini kan rencananya kami juga akan melakukan live setiap hari, baik itu di TikTok maupun di Instagram untuk mengajak sebanyak-banyaknya calon tamu Allah. Karena kita ini ingin berkhidmat kepada tamu Allah. Kalau kita berkhidmat kepada tamu Allah, Allah yang akan memberikan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, kira-kira kalau misalkan di live seperti ini, harga yang ditawarkan berapa Ustaz?
khusus live ini ya. Iya. Sama pemirsa yang lihat live ini, saya kasih harga spesial 12 hari cuma 24 juta. 24 juta. Iya, khusus live ini ya. 24 juta itu All in. all in. Tinggal berangkat sudah ada asrama hajinya. Itu 12 hari. 12 hari. Program 12 hari. Ada di tanggal, insya Allah di tanggal 18, 22, sama tanggal 26. Itu pakai Citylink. Oke, ini di bulan Agustus ya? Bulan Agustus. Oke. Banyak nanti kalau saya sebutkan lupa. Soalnya yang ngerin sini teman-teman kantor, bukan saya. Nanti bisa, nanti hubungi marketing terdekat, apa langsung kontak chat di sini, monggo. Nanti bisa. Siap. Nah, ini para teman-teman, para sahabat TikTokers dan para pemirsa, kita sudah ngobrol dengan pemilik dari travel UMB Umi Mutmainnah Berkah yang berkantor di Jalan Kanwa dan di Pagesangan, Jemur Sari juga, dan beberapa perwakilan di kabupaten kota yang mana tadi sudah disebutkan ada sekitar 8.387 total jamaah yang diberangkatkan oleh UMB pasca Covid. Nah, sebelum Covid itu tentu sudah semakin banyak, dan targetnya saya dengar-dengar ada program 1 pesawat ini, Ustaz. Ya, insya Allah di tanggal 5 sama tanggal 12 Januari. Oke. Jadi 5 ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita saya dan doa teman-teman UMB semua. Insya Allah di 5 Januari sama 12 Januari kita program 1 pesawat. Program 1 pesawat. Jadi full 1 pesawat itu nanti insya Allah semoga Allah ridha, itu semua jamaahnya UMB. Alhamdulillah. Ya itu nanti kita berdoa sama-sama sih. Itu insya Allah nanti ada harga spesial, bisa hubungi marketing atau hubungi perwakilan-perwakilan terdekat. Ya, oke. Baik, itu tadi jadi program ke depan di tanggal 5 Januari sama 12 Januari target dari UMB melayani tamu Allah 1 pesawat. Amin. Dengan total satu pesawat berapa ya? 433 jamaah. Nah, ini luar biasa. Kalau ini terkabulkan cita-cita kita semua, khidmat kita untuk melayani tamu Allah menjadi mungkin pasti akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ustadz Mustaqim. Nanti next kita akan berjumpa kembali dengan beberapa perwakilan, beberapa mutawif, beberapa jamaah mungkin yang bisa memberikan testimoni bahwa jamaah akan merasa dilayani oleh UMB, sehingga UMB nanti akan dilayani oleh Allah. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.